Penetapan tarif MRT Jakarta harus segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan sosialisasi bagi masyarakat. Nantinya penetapan tarif ini juga akan mempengaruhi besaran subsidi terhadap transportasi massal ini agar moda transportasi ini dapat beroperasi secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta perlu segera menentukan tarif MRT Jakarta agar bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sebelum MRT resmi beroperasi penuh 24 Maret mendatang. Sebelumnya Pemprov pernah menyebut akan menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuan membayar warga. Berdasarkan survei Tim Perumusan Tarif dan Subsidi Angkutan Massal DKI Jakarta, kemampuan membayar warga DKI Jakarta untuk transportasi massal MRT mulai dari Rp8.500 hingga Rp12.500. Pengamat transportasi Aziz Tigor Nainggolan menyebut tarif MRT sekitar Rp10.000 sudah cukup ideal. Namun ia menilai perlu adanya langkah tambahan untuk menyempurnakan sistem transportasi di Jakarta, seperti menambah tempat parkir mobil dan motor di sekitar stasiun dan menyediakan lebih banyak bus penunjang atau feeder dari pemukiman menuju stasiun. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan sistem pembayaran antar moda transportasi. Mau membuat perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan angkutan umum massal. Ya, jadi shifting dia, pindah dia. Jadi yang para pengguna kendaraan pribadi ini difasilitasi supaya bisa mengakses agar dia mau pindah. Gitu. Kalau tidak ini dibuat tadi apa? Park and ride, jalur di situ lebih cepat, feeder, ya itu jadi pindah. Nantinya penetapan tarif ini juga akan mempengaruhi besaran subsidi terhadap transportasi massal ini agar moda ini dapat beroperasi secara berkelanjutan. Dalam APBD DKI 2019, Pemprov DKI telah menyiapkan subsidi sebesar Rp672,38 miliar untuk MRT Jakarta. Realisasinya akan mengikuti besaran tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Jika harga tiket Rp8.500, maka subsidinya sebesar Rp365 miliar per tahun. Sementara jika harga tiketnya Rp10.000, maka subsidi sebesar Rp338 miliar per tahun. Sebenarnya MRT Jakarta tidak akan mengandalkan subsidi tiket sebagai penopang finansial perusahaan. Direktur Utama MRT pernah menyebut masih ada pemasukan perusahaan dari sektor non-tiket. Mulai dari pengadaan sistem telekomunikasi melalui iklan di stasiun dan kereta, kehadiran retail yang berjualan di stasiun MRT, dan hak penamaan stasiun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui investasi MRT senilai Rp16 triliun tidak akan kembali hanya melalui penjualan tiket. Namun, keberadaan moda raya terpadu MRT di Jakarta akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitar stasiun MRT. Kegiatan ekonomi dan nilai properti di sekitar stasiun MRT akan meningkat. Menghitung dampak ekonominya, karena ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga nanti kita akan bisa lihat berapa sebetulnya dampak ekonomi dari infrastruktur ini yang akan bisa kita hitung, entah itu dari sisi nilai propertinya, dari kegiatan ekonomi, atau yang sudah sering digunakan adalah waktu tempuh dari 130.000 orang yang akan menggunakan fasilitas ini. Usulan terakhir dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyodorkan besaran tarif senilai Rp10.000 per 10 km agar mendapat persetujuan dari DPRD. Dari usulan tarif tersebut, asumsi subsidi yang ditanggung Pemprov sekitar Rp21.659 per penumpang. Tim Liputan Metro TV.